Oke, Lause, sebelumnya boleh perkenalkan dulu dengan Lause siapa dan statusnya di gereja sebagai apa? Oh iya, saya Yudi sebagai guru sekolah minggu di gereja. Ceritanya gimana? Nah, Gue pakai baju kayak oke. Oke, perkenalin nama gue Leo dan kali ini gue akan mewawancara dari seorang jemaat yang gerejanya Gerat kali ya. Oke. Pertama-tama kita perkenalan dulu kali ya, namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Delvin Nathaniel Teno. Saya merupakan jemaat dari Komisi Remaja di Gereja Kristen Kemurnian. Oke. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, ini mungkin ada sedikit cerita ya mengenai anak yang putus sekolah. Oke, Baik. gue ceritain terlebih dahulu. Angka dropout pada jenjang SD, MI atau sederajatnya sebesar 26.000 anak. Jenjang SMP sederajat sebesar 93.000 anak. Dan jenjang SMA, SMK atau sederajatnya sebesar 133.000 anak. Sebagian besar anak terpaksa melepaskan kesempatan bersekolah karena kesulitan biaya sekolah. Dan 24,87% atau bekerja membantu mencari nafkah sebanyak 21%. Selain masalah ekonomi, terdapat juga alasan sosial budaya yang mengakibatkan anak tidak bertahan dalam sistem persekolahannya, yakni pernikahan dini dan menjadi ibu pada usia sekolah, 10%, merasa pendidikan sudah cukup, 9%, dan mengurus rumah tangga, 4% atau 5%-an. Adapun sisanya karena alasan lain seperti perundungan, anak berkebutuhan khusus atau disabilitas, anak terlantar, dan anak jalanan, serta anak berhadapan dengan masalah hukum. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus-kasus dan data yang sudah dijabarkan tadi? Tanggapannya, mungkin kalau untuk kasus seperti itu se-Indonesia ya, betul ya? Atau Iya, Indonesia. seberapa? Se-Indonesia mungkin ya, eh, jumlahnya mungkin mesti lihat dari persentase apakah banyak apa tidak, ya kan satu. Kedua, mungkin apa yang bisa pemerintah bantu atau sekolah bantu. Yang menurut saya kalau mengenai masalah ekonomi harusnya sih yang saya tahu sih selama ini sekolah pemerintah kan boleh dibilang eh, kebanyakan itu kan nggak perlu biaya ya gitu. Saya nggak tahu juga kasus detailnya seperti apa, ya kan. Harusnya sih bisa dibantu dari lingkungan juga sih, seperti itu. Jadi, menurut cerita, saya ada beberapa pertanyaan. Ya, kisaran 10 pertanyaan sih untuk Kak Delson. Yang pertama, bagaimana tanggapan Anda mengenai kasus-kasus dan data yang sudah dijabarkan? Dari data yang sudah dijabarkan, pertama tadi ada permasalahan ekonomi ya. Permasalahan ekonomi itu pastinya sudah banyak terjadi di kalangan-kalangan mulai dari kalangan rendah, menengah sampai atas. Dan mungkin beberapa mengalami itu karena orang tuanya yang mulai mungkin putus kerja, jadinya mungkin anaknya yang ikutan jadi putus sekolah. Jadinya angka putus sekolah menjadi tinggi dan akhirnya banyak kesalahan-kesalahan sekolah, banyak sekolah juga tutup karena beberapa anaknya sudah tidak ada. Jadi itu yang membuat mungkin Indonesia dan mulai beberapa kaum muda itu menjadi menurun Wow, mungkin gara-gara ekonomi dan keluarga. ekonominya. Oke, yang kedua, menurut Anda apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua anak putus sekolah? Sebaiknya mungkin orang tua pertama-tama bertanya dulu ke anak itu kenapa dia sampai memutuskan untuk putus sekolah. Mungkin orang tua itu harus menindaklanjuti gimana keadaan anak itu di sekolah, gimana keadaan anak itu sendiri. Mungkin di sekolah mengalami perundungan, di sekolah mengalami uh, ketidaksetaraan terhadap mungkin sebagai gender, dan banyak sekali mungkin orang tua itu harus bertanya juga ke guru di sekolah itu gimana solusinya agar anak ini tuh gak enjoy di sekolah, gak terjadi perundungan dan lain-lain. Oke, ini saran ya dari Kak ini buat orang tua tuh sebaiknya lihat terlebih dahulu kondisi anaknya atau ditanya dulu ke anaknya atau ke sekolahnya. Oke. Nah, balik lagi ke masalah masing-masing, menurut saya kan kita nggak bisa sama ratain ya kasusnya satu kasus. Mungkin orang tua balik lagi apakah mereka peduli sama keluarganya atau anaknya, ya kan. Kalau memang peduli dan masalah ekonomi, menurut saya sih pasti mereka memikirkan jalan keluar.
satu ya. Kedua, kalau masalah lain-lain mungkin ada masalah isu atau apa ya, menurut saya sih lingkungan atau eh, sekitar atau pemerintah ya harus bisa bantu juga sih gitu. Oke. Saya sih. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Anda apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kasus tersebut? Mungkin balik lagi ke yang tadi saya bilang, dari lingkungan paling kecil dari pemerintah mungkin kelurahan atau RT RW ya. Mungkin menurut saya sih itu yang harus dioptimalkan gitu. Kalau terlalu jauh juga nggak akan kesentuh juga. Apa yang harus dilakukan pemerintah terhadap anak yang putus sekolah? Kalau pemerintah dalam konteks ekonomi, mungkin pemerintah juga dapat memberikan subsidi untuk anak-anak yang kurang mampu. Beberapa anak-anak yang orang tuanya mungkin kerjanya di bawah UMR atau lain-lain, mungkin harus dibantu untuk pembiayaannya agar anak itu bisa lanjut sekolah. Mungkin ada anak berpotensi banyak untuk berpotensi gede buat Indonesia, jadi harus dibantu juga, disupport dari pemerintahnya. Jadi pemerintah khususnya di bidang Kementerian Pendidikan juga, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan untuk mengatur keuangan negara dan anak itu sendiri. Oke, itu ya, lanjut pertanyaan keempat. Sebagai orang Kristen, menurut Anda bagaimana sih cara mencegah terjadinya kasus-kasus tersebut? Kristen ya pertanyaannya. Kalau kita sih mungkin yang bisa kita lakukan sebatas di lingkungan kita sendiri ya, di gereja atau di sekolah Kristen mungkin, menurut saya ya kan. Kalau misalnya ada seperti itu ya kita bisa bantu sampai masalahnya gimana ya kan. Apa yang kita bisa bantu ya sebisanya kita bantu keluarga yang bermasalah ya kan. Kalau ada orang tuanya yang bermasalah, masalah ekonomi atau masalah sosial atau yang lain-lain ya harusnya kita bisa bantu juga sih seperti itu. Untuk mencegah khususnya tadi untuk pemerintah dan juga untuk kaum orang tua, karena gimana mereka cara supportnya. Kalau supportnya cuma sekedar hanya untuk memberikan uang dan uang terus, anaknya juga lama-lama tergantung sama uang itu. Jadi kita harus memperhatikan mental anak itu, bagaimana anak itu belajar, bagaimana proses dia menjadi kedewasaan itu, kita harus lihat juga. Jadi untuk mencegahnya juga biar anak itu kuat mental, otaknya kerja untuk bisa belajar, dan segalanya bisa tercukupi untuk anak itu. Oke, kita lanjut pertanyaan kelima. Tanggapannya mengenai anak putus sekolah yang menjadi liar dan merugikan masyarakat seperti pengangguran, pergaulan bebas, tawuran, narkoba, dan lain-lainnya. Wah, saya sih gak bisa komen banyak ya. Ini kan masalahnya juga kompleks menurut saya ya. Jadi ya itu tadi, mungkin kalau dari sisi kitanya sendiri kita bisa bantu mengurangi ya kan. Kalau seperti itu kayaknya nggak bisa kita tuntaskan semua sih satu-satu juga. Tanggapan? Untuk tanggapannya mungkin itu suatu tindakan yang bisa membuat Indonesia itu menjadi negara yang terkenal karena perundungan, tawuran-tawuran dan lain-lain. Menurutku itu tanggapannya, anak-anak tersebut itu bukannya mungkin harus dihakimi orang tua, dipenjarakan, diapa, tidak. Kita mungkin harus lihat dulu di sisi anak itu, kenapa dia begitu. Mungkin harus ada bimbingan konseling, atau mungkin ada kayak ada orang lah yang membantu dia agar masalah dia semua bisa terselesaikan. Jadi nggak harus melalui jalur hakim dan lain-lain karena anak itu tawuran, bunuh orang, tidak. Mungkin kalau misalnya udah terlalu parah baru. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keenam. Solusi untuk nomor 5 gimana sih tentang yang tadi harus dihakimi? Kan solusinya mungkin solusinya udah dijawab ya tadi sesuai pertanyaan kelima. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan ketujuh. Oke, jadi sebenarnya untuk pertanyaan ke-6 tuh kita bakalan tentang solusi. Jadi karena tanggapan untuk pertanyaan kelima kayak gitu, jadi kita akan skip ke nomor 7 aja. Tanggapan Anda terhadap orang tua yang tidak bertanggung jawab atas karunia yang sudah diberikan. Misalkan udah diberi misalkan udah diberi apa sih, harta yang melimpah, tapi malah biarin anaknya liar gitu, biarin anaknya sebebasnya. Oke, jujur
Saya akan jawab ini secara Kristen karena mungkin beberapa orang tua tuh berpikir kalau anak saya tidak berpotensi, anak saya itu bodoh, tidak bisa belajar, tidak bisa apa. Tapi di secara sisi yang lain, orang tua juga harus bersyukur apa yang sudah diberikan sama Tuhan itu segalanya itu pasti baik, segalanya memungkinkan untuk anak itu. Pasti minimal ada satu talenta yang dimiliki anak itu. Dan anak itu juga harus punya semangat untuk bisa mengembangkan talenta itu. Dan orang tua harus mensupport. Nah, seperti itu sih. Oke. Oh, padahal mampu tapi anaknya gak diurus lah gitu ya. Iya. Mungkin sih satu yang harus saya bilang atau kita harus punya persepsi, kita nggak boleh pertama menjudge orang tersebut ya. Kita kan nggak tahu juga latar belakang dia seperti apa, dulunya dia seperti apa, apakah waktu dia anak juga dulu sama orang tuanya dibiarkan, makanya dia berlanjut, atau memang dari dianya sendiri nggak ada tanggung jawab atau gimana, ya kita nggak bisa menjudge juga. Satu. Kedua mungkin kalau misalnya kita sendiri bisa melihat ada situasi seperti itu, ya apa yang kita bisa lakukan sebagai temannya atau sebagai teman sekolah atau mungkin sebagai gurunya di sekolah atau apapun itu, ya harusnya kita bisa melihat kalau emang situasi seperti itu apa yang kita bisa bantu, kita diskusikan dengan orang tuanya. Kalau nggak bisa ya sama anaknya sendiri, itu yang kita bisa lakukan sih. Kita lanjut ke pertanyaan 8. Solusi dari anak putus sekolah akibat masalah ekonomi. Solusi. Kembali lagi tadi untuk ke pemerintah. Pemerintah juga harus lihat kaum menengah ke bawah. Karena pemerintah harus bukan harus sih berusaha untuk mengeluarkan uang negara dan berupa subsidi untuk membantu anak itu. Karena ya tadi saya sudah bilang sebelumnya, anak itu kita tidak tahu potensi itu bisa berkembang, potensi itu bisa jadi besar atau tidak untuk negara Indonesia. Kalau kekurangan dana sebenarnya sih yang tadi saya bilang di depan ya, menurut saya sih kalau sekolah, apalagi sekolah pemerintah, setahu saya sih harusnya ya biaya nggak sampai membebankan dia, kecuali kuliah saya nggak tahu juga. Setahu saya kuliah udah mulai ada biaya. Kalau sekolah SD sampai SMA setahu saya di negeri itu ya harusnya sih bisa bebas biaya, kecuali kalau yayasan Kristen saya nggak tahu, mungkin ada yang ada sistem apa namanya saling bantu ya kan, ada yang kurang mampu dibantu oleh sekolah atau apa kan, tapi kan ada case khusus juga mungkin beasiswa atau sebagainya. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-9. Menurut Lause, solusi dari anak putus sekolah akibat masalah kehidupan sosial seperti tadi dijabarin di data, misalkan pernikahan dini atau kasus bullying karena disabilitas atau segala macam, itu menurut Lause solusi gimana? Solusinya, kembali lagi ke awal karena itu mungkin ada permasalahan di keluarganya anak itu. Kenapa anak itu bisa menjadi gampang dibully, kayak mentalnya turun dan lain-lain. Jadi orang tua itu juga harus memperhatikan lagi terus menerus anaknya, bagaimana proses dari awal masuk sekolah sampai pulang sekolah, dan setiap kali pulang sekolah ditanya apakah tadi berjalan baik atau tidak, atau ada terjadi pembulian atau tidak. Jadi anak itu juga merasa dirinya tuh dilindungi orang tua. Jadi dia juga tidak berjuang sendiri karena pembulian atau apa lain-lain gitu. Solusi saya tidak tahu juga ya, saya nggak pernah menangani langsung ke masalah-masalah tersebut ya. Jadi menurut saya sih baik lagi ya ke lingkungan yang terdekat dia ya, dari sekolahnya ya, dari keluarga dia sendiri apakah kira, atau dari keluarganya, keluarga besarnya ya bisa bantu anak tersebut sih, seperti itu. Mungkin ya paling pertama ya dari keluarga dulu sih menurut saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, yang ke-10 yang terakhir. Oke. Menurut Anda, apa dampak untuk masa depan anak jika anak putus sekolah? Wah, jujur ini pasti masa depannya bakal hancur. Karena ada orang bilang sekolah itu merupakan wadah untuk meraih kesuksesan. Tapi menurut saya itu kurang tepat. Karena anak sekolah tidak tentu anak itu sukses.
Jadi karena dia putus sekolah, mungkin dia punya potensi lain, bukan di bidang akademik. Mungkin dia bisa berlari ke bidang non akademik yang bisa membuat dia tuh berkembang skillnya semua bisa berkembang. Jadi nggak cuman sekolah-sekolah saja yang bisa membantu dia. Dia juga dalam pribadi juga harus mengembangkan diri, potensi dirinya dibangkitkan. Tuh, buat teman-teman ya jangan putus sekolah, yang sekolah aja belum tentu sukses, apalagi yang Nah. putus. Nah, sekian sih dari saya dan dari Delvin. Terima kasih ya, Terima Delvin. kasih. Oke, sekian. Dampak menurut saya sih kalau putus sekolah nggak bisa saya ngejar juga ya. Apakah itu berarti putus sekolah langsung jelek? Kan kita juga nggak tahu masalah dia seperti apa. Apakah karena ekonomi atau apa? Tapi selama kalau memang dari prinsip anaknya atau keluarganya sendiri memang ulet gigi dan mau untuk maju, menurut saya sih nggak ada masalah seperti itu. Oke, udah habis pertanyaannya, jadi ya udah. Thank you Lasa untuk waktunya.